Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan diizinkannya kita berada di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Sehingga kemudian kesempatan untuk melaksanakan amal yang soleh terbuka begitu sangat luas, terbuka begitu sangat lebar. Karena tidak semua orang kemudian dapat menjalani hidup di bulan Ramadan ini. Dan kemudian ada lagi sebuah keberuntungan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yakni ketika kemudian kita termasuk golongan orang-orang yang dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala bisa taat di bulan suci Ramadan ini. Karena ternyata juga ada orang yang hidup di bulan Ramadan dan ternyata dia tidak bisa beribadah di bulan Ramadan ini. Dia tidak puasa, dia tidak sholat, padahal dia diberi kesempatan untuk hidup di bulan Ramadan. Nah, maka dari itu kemudian sahabat sekalian Allah Subhanahu wa taala tentu merupakan sebuah kesyukuran yang besar ketika Allah Subhanahu wa taala membantu kita, memberikan pertolongannya kepada kita sehingga kita bisa mengisi Ramadan ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengisi Ramadan ini dengan ketaatan kepada Allah, dengan tadarus Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, kemudian qiyamul lail, salat malam, salat tarawih, tahajud, dan tentu juga puasa di bulan Ramadan ini. Sahabat sekalian Allah Subhanahu wa taala, setiap kita tentu punya motivasi masing-masing ya, di dalam menjalani bulan Ramadan ini. Ada mungkin yang merasa bahwa Ramadan tahun lalu itu tidak maksimal, kemudian dia memotivasi dirinya bahwa bulan Ramadan tahun ini ibadah harus lebih maksimal dibandingkan tahun yang lalu. Jadi fokus ada di situ, memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Ada juga yang mungkin motivasinya itu adalah ya supaya seperti kebanyakan orang. Kalau orang lain puasa, ya dia puasa juga. Orang lain bersedekah, dia bersedekah juga. Orang lain sholat, ya dia sholat juga. Jadi motivasinya biasa-biasa saja. Padahal sebenarnya di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala ada sebuah motivasi besar yang harus kemudian diraih di bulan suci Ramadan ini, yakni adalah la'allakum tattaqun, supaya meraih derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan belum lagi yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dengan berpuasa di bulan Ramadan ini ya, Allah memberikan garansi bahwa dosa-dosanya di masa lalu itu diampuni. Namun ada syaratnya di sini. Syarat yang pertama harus ada hadir dorongan iman, jadi imanan wahtisaban. Jadi yang kedua ada ihtisab. Semata-mata mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan penilaian dari sesuatu selain Allah, bukan penilaian dari selain Allah, tidak, tetapi semata-mata hanya mengharapkan penilaian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disinilah kemudian sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada dua tarbiyah dalam puasa ini. Ada dua tarbiyah jasadiyah dan tarbiyah ruhiyah.
Secara jasad, kita digembleng di bulan suci Ramadan ini untuk kemudian menahan rasa lapar dan haus, mulai dari terbit matahari, terbit fajar, sampai kemudian tenggelamnya matahari. Jadi di situ terasa betul betapa kemudian badan kita ini, fisik kita ini melemah, ya, di tempat, ya, terasa melemah. Tetapi di sisi yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada ruh kita untuk mendapatkan asupan gizi sebanyak-banyaknya, untuk mendapatkan vitamin sebanyak-banyaknya, sehingga kemudian ruh kita ini menjadi sehat, ruh kita ini menjadi kuat. Ini namanya tarbiyah ruhiyah. Nah, ruh yang berhasil ditarbiyah, maka akan tercermin dari jasadnya. Jadi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, secara logika, ketika asupan makanannya itu berkurang, maka tenaganya akan berkurang. Kemampuan fisiknya akan semakin melemah. Tetapi ketika tarbiyah ruhiyahnya berhasil, maka orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu akan tampak fisiknya itu kuat. Ya, karena fisik ini tergantung pada ruh. Ya, bukan ruh yang tergantung pada fisik, tidak. Tetapi fisiklah yang tergantung pada ruh. Karena yang menggerakkan fisik ini ya ruh. Kalau ruhnya ini energik, ya, maka fisik akan ikut energik. Sehingga tarbiyah jasadi dan ruhiyah ini berhasil. Nah, untuk kemudian bisa berhasil, maka perangkatnya harus lengkap, yakni imanan wa ihtisaban tadi. Jadi melaksanakan puasa ini harus berdasarkan dorongan iman dan juga semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan penilaian dari Allah saja, bukan dari selain Allah. Jadi nanti tidak ada istilah itu, wah saya ini puasa ini full, tidak ada pecahnya. Saya puasa ini kuat, saya puasa ini tidak ada lemah-lemahnya. Saya dalam puasa ini mampu mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali. Saya dalam puasa ini mampu bangun malam setiap malam. Bukan ini, ya, bukan ini. Tetapi maksudnya adalah muncul rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ternyata ketika kita mampu mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali, kemudian mampu bangun malam tiap malam, kemudian mampu mengisi sepanjang hari puasa dengan aktivitas yang positif, ya, itu dirasakan sebagai sebuah perlakuan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita ini bukan kita yang mampu, tetapi kitalah yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini niat penting, ya. Niat itu menjadi penting. Maka kita diajarkan dulu oleh guru-guru kita betapa sebelum kita memulai bulan Ramadan itu, ya, kita harus berniat. Ya, niatnya itu lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innamal a'malu binniyat, niatnya karena Allah. Jadi ketika nanti puasanya sukses, target-targetnya sukses, ya, itu bukan karena kemampuan kita, tetapi kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini reward yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, nah, itu akan kita dapatkan. Ya. Jadi ini penting untuk menjaganya. Jadi nggak ada urusan itu nanti mau dipuji manusia atau tidak. Oh, ternyata ini si fulan ini mampu mengkhatamkan Al-Quran 10 kali dalam 1 bulan. Hebat, luar biasa. Wah, ini si fulan ini sholat malamnya tidak pernah putus, ya. Bisa sampai dalam 1 bulan itu mengkhatamkan 1 kali khatam misalnya dalam sholat malam.
Oh ini si fulan ini ketika bulan Ramadan banyak sekali sedekahnya. Bukan itu yang diminta, bukan itu. Ada itu atau tidak, itu sama sekali tidak berpengaruh dalam dirinya. Tidak sama sekali berpengaruh. Karena dia memang merasa bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia usahakan, apa yang dia upayakan selama bulan suci Ramadan ini, itu bisa berjalan dengan sempurna karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kemampuan dirinya. Ini yang paling penting, ya, supaya imanan wahtisaban itu betul-betul mewarnai setiap ibadah yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Dorongannya semata-mata karena iman, ya, karena meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya zat yang layak dan paling berhak untuk diibadahi, ya, bukan selain Allah. Dan kemudian dalam beribadah tersebut semata-mata memang hanya mengharapkan penilaian dari Allah, bukan penilaian dari selain Allah. Karena sesungguhnya ketika kita motivasi ini ingin mendapatkan penilaian dari manusia, ya, dari makhluk, maka ketika kita tidak mendapatkannya, kita akan terjerembab jatuh dalam lubang kekecewaan yang sangat dalam. Dan mungkin pulihnya itu susah, karena dia dihiasi dengan rasa sakit hati yang luar biasa. Ini orang kok tidak menghargai saya, ya? Ini orang kok tidak ada apresiasinya terhadap saya. Ini orang kok tidak ada ini, tidak ada itu, ya. Dan ini akan menjadi sangat sulit, karena berdampak pada yang namanya ketenangan dan ketentraman dalam hidup. Kalau setiap amal soleh yang kita kerjakan itu harus diapresiasi oleh manusia, oleh makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti kita tidak akan menemukan yang namanya ketenangan dalam hidup. Karena terlalu banyak manusia ini yang memang dibuat demikian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ujian bagi manusia yang lainnya. Kalau semua umat sepakat dengan kita, ya tantangannya di mana? Kalau semua umat setuju dengan kita, tantangannya di mana? Kalau kemudian semua umat memuji-muji kita, menyanjung-nyanjung kita, terus tantangannya di mana? Nah, ini menjadi penting untuk kemudian sama-sama kita mengerti, sama-sama kita pahami bahwa ternyata untuk imanan wahtisaban itu bukan perkara yang mudah. Perlu mujahadah di sana, ya, perlu kesungguhan di sana, ya, perlu yang namanya perjuangan juga di sana. Sehingga kemudian kita sampai pada titik yang menjadi puncak yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui bulan suci Ramadan ini, meningkat derajat kita dari iman menuju takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disukseskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dilahirkan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Ramadan tahun ini menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi-pribadi yang kemudian kehadirannya itu bermanfaat, baik untuk diri kita sendiri juga untuk orang-orang di sekeliling kita. Dan yang paling penting, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga niat kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bisa mengkondisikan niat kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk kemudian senantiasa memurnikan niat kita ini, bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan semata-mata karena dorongan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semata-mata mengharapkan penilaian dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua kesalahan kita, dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menetapkan kita sebagai
ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian, semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan dalam kondisi yang lebih baik, dalam kondisi yang lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.